Shalom kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus senantiasa melindungi dan memberkati kehidupan kita semua. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Alkitab Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamat-Mu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita sebagai kaum muda pernah berseru dan bertanya-tanya kepada Tuhan? Tetapi Tuhan hanya diam saja. Tuhan tidak mau berkata sedikit pun. Bahkan Tuhan tidak mau bertindak sedikit pun ketika kita sedang mengalami keterpurukan, penderitaan, kesedihan yang mendalam. Bahkan ketika teman-teman sedang mengalami duka saat orang yang dikasihi tiada lagi, artinya orang itu sudah meninggal. Orang-orang yang seperti inilah kemungkinan besar akan menderita depresi. Nah, depresi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, depresi adalah gangguan jiwa pada seorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot seperti muram, sedih, dan perasaan tertekan. Orang yang depresi biasanya berasa tidak berdaya, ingin menyerah begitu saja, kehilangan minat dalam berbagai hal, dan ingin sendiri. Depresi sering dipicu oleh kejadian seperti kehilangan pekerjaan, kematian orang yang dikasihi, perilaku yang kasar, tekanan batin, dan lain sebagainya. Walaupun di dalam Alkitab kata depresi itu tidak ada, namun kita bisa melihat, menemukan seseorang yang berada dalam depresi dalam hidupnya. Nah, apakah kita pernah berteriak kepada Tuhan? Dan apakah ketika kita berteriak kepada Tuhan, sikap kita itu baik terhadap Tuhan? Seringkali kita sebagai anak Tuhan selalu berseru kepada Tuhan, namun Tuhan hanya diam saja, seolah-olah Tuhan tidak mau bertindak sedikit pun. Seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud, dia mengalami depresi yang cukup besar. Sesungguhnya apa yang terjadi kepada Daud? Raja Saul selama menjadi raja, ia mendapatkan bimbingan dari Samuel. Pada waktu itu orang Filistin menghadapi bangsa Israel yang hendak mengalahkan dan menjajah orang Israel. Tentara-tentara gemetar menghadapi peperangan itu untuk mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Tetapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Walaupun Daud masih muda, jadi panglima tentara Filistin itu semuanya ketakutan, rasa ketakutan kepada Daud. Raja Saul menunjukkan penghargaan kepada Daud dengan mengundangnya ke istana. Namun Raja Saul menjadi cemburu kepada Daud. Kenapa Raja Saul cemburu kepada Daud? Karena pada saat Daud dan tentara Israel kembali dari peperangan itu, keluarlah beberapa perempuan dari bangsa Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi, menari, dengan memukul rebana dan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Mendengar nyanyian itu, hati Raja Saul jengkel, merasa iri kepada Daud
maka Raja Saul berusaha ingin membunuh Daud, tetapi tidak berhasil. Raja Saul menjadi takut kepada Daud karena apa? Karena Tuhan menyertai Daud. Tetapi Raja Saul tidak menyerah begitu saja untuk mengalahkan Daud. Hal ini menjadikan Raja Saul semakin benci, semakin jengkel dengan Daud, dan Raja Saul ingin selalu menyakiti Daud terus-menerus. Dia mengalami rasa yang sangat sulit dalam hidupnya. Dia melarikan diri dari Raja Saul karena ancaman Saul ini bahaya. Daud akan dibunuh oleh Raja Saul. Dia sebagian besar dalam Alkitab Mazmur kita bisa membaca keluhan-keluhan dari keadaan Daud yang sangat terpuruk. Dia merasa kewalahan, beban berat, tertunduk, terganggu, masalah yang sangat besar, bahkan kematian mengancam dirinya. Sampai-sampai Daud bertanya kepada Tuhan sampai 4 kali. Kita bisa melihat di ayat kedua ke ayat 2 itu Daud bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diriku atasku? Itulah pertanyaan dari Daud kepada Tuhan. 4 kali Daud bertanya kepada Tuhan. Nah, kita bisa digambarkan bahwa keadaannya tampak sangat kasihan. Kalau di dalam bahasa Jawa, Daud ini melaske, kasihan. Namun di beberapa bagian, Daud yang berkeluh kesah menutup dengan suatu sikap yang optimis. Daud percaya bahwa kasih setia Tuhan sudah pernah ia rasakan, maka ia akan mengalaminya lagi. Walaupun Daud mengalami penderitaan, keterpurukan seperti itu, dan Tuhan ditanya oleh Daud sampai 4 kali, tapi Daud percaya kepada Tuhan kalau dia selalu dikasih oleh Tuhan, selalu diberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan dengan mempercayakan hidupnya sepenuh hati kepada Tuhan. Pertanyaannya yang kita renungkan adalah, apakah kita masih percaya sepenuhnya kepada Tuhan ketika penderitaan itu terjadi, kesedihan itu terjadi, bahkan kehilangan orang yang dikasihi itu terjadi dalam hidup kita, bahkan sampai depresi yang beberapa orang mengalami itu, tetapi Tuhan tidak bertindak sedikit pun. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Jadi firman Tuhan memberikan pesan buat kita semua, bagi kaum muda Kristiani, bahwa yang pertama, tetaplah bersikap percaya sepenuh kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah berseru kepada Tuhan dengan selalu datang kepadanya. Walaupun memang kita saat ini berhadapan dengan sulitnya mencari pekerjaan, mencari identitas dan pasangan hidup atau lain sebagainya di dalam pergumulan kita, mari kita belajar bersama-sama untuk mempunyai sikap hati yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh dan selalu berseru kepadanya, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita semua. Mari kita belajar melalui Daud ini yang selalu percaya kepada Tuhan, mempunyai sikap hati yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menolong Daud dengan baik, dengan terbaik bagi Daud. Tuhan Yesus memberkati.